وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada Ahad siang ini ya seperti kita sudah ketahui ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya kita adakan kajian keluarga, kajian kerabat. Ya mudah-mudahan ya kajian ini berjalan lancar, berjalan dengan baik dan juga dipahami oleh yang ikut serta dalam kajian, dan mudah-mudahan juga bisa diamalkan ya untuk kebaikan kita. Ya semua adalah untuk kebaikan kita, bukan hanya untuk di dunia ini, apalagi kita sebagai seorang muslim, kita meyakini akan adanya hari akhir. Jadi kita juga mudah-mudahan membawa kebaikan untuk akhirat kita kelak. Ya, untuk apa kita hidup di dunia ini? Ya, dengan berbagai macam aktivitas kita, dengan berbagai macam keinginan kita, ya kita mencari dunia ini, apakah jabatan, apakah itu kedudukan, atau mencari harta benda yang melimpah, atau berbagai macam kenikmatan dunia. Padahal nanti suatu waktu semua itu akan sirna, semua itu nanti akan, ya katakanlah ditinggalkan oleh orang, ya oleh kita yang selama ini berusaha untuk mendapatkannya. Dan kita sudah lihat berapa banyak di antara orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kenal, ya orang-orang yang ya kita tahu bagaimana kondisi orang itu, ya mereka sudah pergi meninggalkan kita, meninggalkan semua yang dimilikinya, meninggalkan keluarganya, apakah anaknya, istrinya, atau bahkan dia sudah punya cucu, dia pun meninggalkan cucunya. Dia juga sudah meninggalkan rumahnya, kendaraannya, atau apapun yang dimilikinya. Bahkan jabatan-jabatan, ya juga sudah dia tinggalkan. Ya maka kita sering jumpai, ya dalam sikap atau dalam kondisi atau keadaan seperti ini, ya orang-orang yang memang tidak menyukai kita, orang-orang yang memang tidak senang dengan kita, ya dengan ketiadaan kita, ya dengan berakhirnya kehidupan kita, dengan wafatnya kita, maka mereka pasti akan senang. Mereka akan gembira karena telah berkurang orang-orang yang mereka tidak sukai. Adapun orang yang kenal kita sepintas saja, orang-orang yang pernah menjadi bahagian hidup kita, maka ketika kita pergi, ketika kita menghadap Allah, maka mereka akan ingat kepada kita, mereka akan sedih ditinggalkan oleh kita, tetapi hanya beberapa waktu saja. Ya hanya sehari, 2 hari, atau paling lama sepekan, kemudian mereka melupakan kita. Adapun orang-orang yang ya kenal dekat kita, karena sering ya bergaul dengan kita, sering bersendagurau dengan kita, sering bepergian ya dengan kita, maka ketika kita pergi meninggalkan mereka, ya mereka akan ingat kepada kita. Tetapi itu pun tidak lama, paling hanya sebulan, 2 bulan. Setelah itu kemudian mereka pun kembali melupakan kita. Ya, yang paling lama barangkali adalah keluarga kita, orang-orang yang mencintai kita. Apakah itu anak, ataupun pasangan hidup kita, atau orang-orang yang selama ini ada dalam dekapan kita. Maka pada saat kita pergi meninggalkan mereka, maka mereka akan bersedih kepada kita. Ya, mereka akan kehilangan kita, akan meneteskan air mata, ya akan bersedih ya dengan kehilangan ya yang ada pada diri mereka. Tetapi lambat laun, ya sebulan 2 bulan, kemudian setahun 2 tahun, maka kemudian semuanya itu juga berjalan seperti biasa. Sudah seperti biasa itu meninggalkan kita, itu mereka melupakannya.
Nah, itulah yang bisa kita perhatikan. Dan kita juga sudah merasakan itu. Orang-orang yang dekat dengan kita juga sudah banyak yang pergi, ya sekarang sudah terbiasa. Begitupun ketika kita wafat, ketika kita meninggal, ya jabatan-jabatan yang selama ini kita pegang, ya kemudian hanya berganti orang. Ya, kita kerja di satu tempat, maka ketika kita pergi, meninggal, maka kemudian akan diganti dengan pegawai yang lain. Ya, nah itulah dunia yang tidak akan menangis dengan kehilangan kita, yang tidak akan berubah dengan kehilangan kita. Ya, dari kematian, maka tetap kematian akan datang kepada kita tanpa kita minta, tanpa kita harapkan, ya tanpa kita undang. Yang namanya kematian pasti akan datang juga kepada kita, dan kita tidak diberitahu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan juga tamu yang akan datang itu juga tidak memberitahukan kepada kita kapan dia akan datang. Maka sebab itu kita hendaklah bersiap-siap. Ya, kapanpun, dimanapun, bersama siapapun, hendaklah kita bersiap-siap kedatangan tamu. Memang tamu ini tidak pernah kita harapkan kehadirannya. Ya, maka sebelum kemarin sudah dijelaskan, ya beberapa hal. Pada sesi pertama sudah dijelaskan bahwa semua yang berjiwa, semua yang bernyawa, ia akan merasakan kematian. Kemudian sesi kemarin kita juga sudah pelajari, ya bahwa ketika orang-orang sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, ketika mereka sudah masuk ke alam kubur, ketika mereka sudah masuk ke dalam suatu tempat transisi antara hidup di dunia dengan akhirat, yaitu di alam kubur, maka timbullah penyesalan-penyesalan ya dalam diri mereka, bahwa mereka selama hidup di dunia ini ternyata lalai, mereka selama ini lengah, mereka selama ini tidak pernah mengerjakan amal-amal soleh. Padahal banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan ya kepada kita, ya supaya kita terbiasa mengerjakan amal soleh. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika kita mengabaikan amal soleh? Apa yang terjadi ya ketika kita ini selama ini tidak pernah mau mengerjakan amal soleh? Maka ketika kita menghadap Roh kita, ketika kita mati, ketika kita dimasukkan ke dalam liang lahat, barulah karena kita melihat alam yang berbeda dengan alam kita di dunia ini, barulah kita menyadari bahwa selama ini kita lalai dengan kewajiban kita. Ya begitu pula nanti di yaumil kiamah, ketika mereka sudah melihat neraka, apinya bergejolak, ya panasnya sangat luar biasa, dan banyak lagi azab-azab yang lain di dalam neraka. Maka pada saat itulah ya kemudian mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah lalai dari kewajiban-kewajiban mereka. Ya, maka sebelum itu terjadi, mumpung Allah telah memberikan kepada kita ya kesempatan, ya apalagi kita semakin hari, ya kesempatan kita hidup di dunia ini, kesempatan kita ini memperbaiki amal-amal kita, kesempatan bagi kita ini untuk mengumpulkan bekal-bekal hidup kita di dunia ini semakin menipis. Karena kita hidup di dunia ini bukan makin bertambah usia, tapi sebetulnya kita hidup di dunia ini dari hari ke hari, ia hanya akan mempersedikit, hanya memperkecil, yaitu kehidupan kita di dunia. Maka setiap hari akan berkurang jatah hidup kita di dunia. Maka kemudian akan berkurang juga kesempatan kita untuk mengerjakan sholat. Makin sedikit juga bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, makin sedikit juga bagi kita ya untuk berzikir pagi dan sore, makin sedikit juga waktu kita untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan amal-amal soleh yang lain. Karena tiap hari ia akan semakin sedikit. Kalau ibarat orang bekerja, kemudian ada batas masa pensiun, katakanlah usia pensiun 60 tahun, maka setiap hari, maka kesempatan dia bekerja di tempat itu makin sedikit. Ketika umur dia sudah 50 tahun, kesempatan dia bekerja untuk mengumpulkan harta, ya untuk memberikan ini itu kepada keluarganya juga makin sedikit waktunya. Ya, apa yang nanti dilakukan setelah pensiun? Ya, bagaimana dia itu menutupi kekurangan-kekurangannya? Nah, kalau yang seperti ini kita sadar. Tetapi ketika misalnya kita ini ditakdirkan umur kita sekitar 60-70 tahun, sebagaimana juga sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis kemarin, bahwa umur-umur umat Nabi ini, usia umat Nabi ini adalah sekitar 60, sittina ila sabi'in, sekitar 60-70 tahun. Ya, wa aqaluhum mayyajuzu dzalika, sedikit di antara mereka yang berumur lebih daripada 70 tahun. Jadi kalau katakanlah umur 65 tahun misalnya,
Ya, sedangkan kita sudah berumur 30 misalnya, 40, 50, maka setiap hari ya akan berkurang sisa hidup kita di dunia ini. Artinya, semakin sedikit bagi kita kesempatan untuk memperbanyak amal. Sholat kita makin berkurang setiap hari. Sedekah kita juga makin kurang. Kesempatan kita baca Al-Quran juga kurang. Kesempatan kita juga untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua kita sudah sepuh. Mungkin umurnya tinggal sebentar lagi misalnya. Ya kita tidak tahu. Ya, maka semakin hari sebetulnya kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, kesempatan kita ini untuk menyiapkan bekal akhirat itu semakin menipis. Ya, maka kita sudah lengah, maka janganlah bertambah-tambah lagi lengah. Kita selama ini hidup dunia karena disibukkan dengan dunia, dengan sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Setelah kuliah juga disibukkan dengan bekerja. Ya, sudah bekerja juga disibukkan nanti dengan berumah tangga. Lalu kapan kita menyiapkan bekal untuk akhirat? Karena semua apa yang kita miliki di sini, ya, apakah itu jabatan kekuasaan kita, apakah itu harta benda, semuanya itu akan hilang. Karena tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya jabatan setinggi apapun, tidak ada faedahnya harta sebanyak apapun. Halaka anni sultaniyah, kata Allah dalam Quran surat Al-Haqqah. Halaka, telah hilang anni dari saya sultaniyah, kesultanan saya, yaitu kekuasaan saya. Ma agna anni maliyah, kemudian harta saya juga tidak berguna sedikit pun. Ya, itu. Jadi sudah banyak ayat-ayat yang menerangkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita kalau kita selama ini belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama, maka kita banyak sekali diingatkan. Makanya dalam Al-Quran, Allah Jalla wa'ala sudah mengingatkan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, berikanlah teguran. Ya, karena sesungguhnya teguran itu, peringatan itu, tanfa'u akan dapat memberikan manfaat mukminin kepada orang-orang mukmin. Nah, kalau kita ketika membaca ayat, ketika membaca hadis, atau minimal kita ikut kajian-kajian, lalu kita ini dapat mengambil faedah, dapat mengambil manfaat dari teguran-teguran yang disampaikan kepada kita, ya peringatan-peringatan yang disampaikan kepada kita, lalu merubah sisi kehidupan kita yang buruk menjadi lebih baik. Yang tadinya kita asal-asalan, kemudian kita makin bersungguh-sungguh, berarti kita adalah orang mukmin. Makanya kalau seandainya sampai sekarang kita ikut kajian-kajian, dinasihati dengan ayat, dinasihati dengan hadis, ya, disampaikan ajaran-ajaran agama kepada kita yang mengingatkan kita bahwa kita ini tidak akan hidup kekal, bahwa kita nanti akan diminta tanggung jawab di hari kiamat, lalu kita tidak bisa mengambil faedah dari teguran-teguran tersebut, maka boleh jadi, ya kita ini belum beriman. Jadi apa-apa yang Allah sampaikan kepada kita lewat ayat-ayatnya, apa-apa yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, itu adalah teguran. Harusnya kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari teguran-teguran tersebut. Kebetulan memang yang menyampaikan teguran itu adalah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, atau mungkin juga orang-orang tua kita, atau juga mungkin orang-orang yang lebih senior, ya dari sisi ilmu dan usia daripada kita. Maka ketika dia menyampaikan kepada kita teguran-teguran Allah, teguran-teguran Nabi, maka hendaklah kita memperhatikan dengan seksama dan ambil pelajaran darinya. Saya ingat bahwa semua apa yang sekarang kita lakukan, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita beraktivitas di dunia ini, baik ataupun buruk, ya semangat ataupun tidak bersemangat, semua nanti di hari kiamat ia akan dimintai tanggung jawab. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sudah mengingatkan kepada kita, yaitu diantaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat ke-23 ayat 115, Allah mengingatkan kepada kita. Dan kalau kita sering baca Al-Quran, kalau kita sering qiraah dan kita sudah hatam berkali-kali dan kita tahu artinya, maka insya Allah kita akan sampai melewati ayat ini juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibtum, apakah kalian mengira, apakah kalian menduga bahwasanya kami menciptakan kalian itu abasan, dengan sia-sia, dengan percuma, dengan main-main? Ya, karena kita beranggapan bahwa kita ini ketika Allah ciptakan kepada kita, ya sudah, ketika kita mati, ya sudah mati. Seakan-akan tidak ada, ya setelah itu tanggung jawab. Seakan-akan ketika Allah ciptakan kita, lalu kita mati, sudah selesai. Tidak ada nanti di yaumil kiamah hal-hal yang nanti akan dimintai tanggung jawab. Ya, tidak demikian. Ya, jadi Allah mengatakan demikian supaya kita tidak seperti itu. Ya, sekali lagi, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu secara main-main, secara percuma, secara sia-sia? Dan bahwasanya wa annakum, dan bahwasanya kalian ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, jadi kita nanti yaumil kiamah akan dikembalikan setelah kita wafat, dikuburkan di liang lahat. Nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan, lalu kita nanti dihadapkan ke hadapan Allah dan nanti akan dimintai tanggung jawab. Sebagaimana juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah, yaitu surat ke-75 ayat 36, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayahsabul insanu ayyut roka sudah. Apakah manusia itu mengira? Apakah yahsabu mengira? Al-insan manusia itu. Apakah manusia itu mengira ayyut roka sudah, bahwa mereka akan ditinggalkan, bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, yaitu tanpa tanggung jawab? Ya, jadi artinya manusia banyak mengira setelah kita diciptakan, lalu kita hidup di dunia ini, lalu berakhir kehidupan kita dengan usia yang berbeda-beda, dengan kenikmatan yang berbeda-beda, setelah mati selesai. Tidak demikian. Ya, bahwa nanti kita di yaumil kiamah akan dimintai tanggung jawab. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita jalani sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita atau tidak? Ya, jadi artinya kita ini menduga bahwa ya ketika Allah ciptakan kita, sudah, ketika kita mati sudah selesai. Makanya banyak orang mengira, banyak manusia mengira bahwasanya mereka itu nanti setelah mati akan ditinggalkan, akan dibiarkan begitu saja, yaitu tanpa diminta tanggung jawab. Artinya nanti di yaumil kiamah kita akan dimintai tanggung jawab. Masing-masing kita ada yang umur 30. Nah, selama 30 tahun ngapain aja? Ada yang umur 25 matinya, ditanya nanti selama 25 tahun apa yang dikerjakannya? Bagaimana apa tanggung jawabnya dia kepada Allah dan Rasul? Bagaimana tanggung jawab dia kepada orang tuanya? Kalau dia punya anak, bagaimana tanggung jawab dia kepada istri dan anaknya? Dan begitu seterusnya. Begitupun dalam ayat yang lain dalam Quran surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-93, Allah Jalla wa'ala berfirman, Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah, walaki yudhilullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Kalau seandainya Allah mau, kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan kalian satu umat saja. Kalau Allah mau. Ini menunjukkan Allah tidak mau. Kita ini berumat-umat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bahkan keyakinan juga berbeda-beda. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan hidayah. Allah memberikan petunjuk juga kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah kita, ya, apa yang dikehendaki Allah kepada kita? Apakah Allah menginginkan kita sesat? Atau apakah Allah menginginkan kita dapat hidayah? Nah, semua tergantung juga kepada kita. Kalau kita ingin dapat hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka cari hidayah Allah itu. Ya, jangan kita hanya berpangku tangan, jangan kita hanya berharap dapat hidayah, tapi tanpa ada usaha untuk mendapatkannya. Kemudian ini kita ambil, wala tus'aluna, dan benar-benar kalian nanti akan ditanya, wala tus'aluna, dan benar-benar nanti kalian akan diminta tanggung jawab, amma kuntum ta'malun, tentang apa, dari apa-apa kuntum yang kalian ta'malun kerjakan. Ya, semua apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, nanti di yaumil kiamah
akan dimintai tanggung jawab. Ya, sekecil apapun amalan kita, walaupun barangkali hanya sekedar misalnya ya melempar ya sesuatu yang mengganggu ke jalan, melempar paku misalnya, ya atau misalnya ya membuang bangkai tikus ke jalan misalnya, atau membuang sampah ke jalan atau apa sejenisnya, nanti di yaumil qiyamah ya akan dimintai tanggung jawab. Ya, makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan bahwa iman itu ada sekitar ya 60 sampai 70 cabang, yang afdoluha atau wa'alaha dan yang paling tinggi dari cabang iman itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan iman yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi untuk menunjukkan bahwa kita memiliki iman, ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, apakah itu paku, apakah itu ranting, apakah itu duri, atau sesuatu apa yang dapat mengganggu jalan, ya maka kemudian kita singkirkan, itu adalah tanda-tanda iman kita. Walaupun ini iman yang paling rendah. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau seandainya kita yang malah melemparkan, yang meletakkan sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang lain, berarti apa? Ini bukan tanda orang beriman. Ya, ini nanti akan dimintai tanggung jawab juga, sekecil apapun, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada selanjutnya. Nah itu, jadi berdasarkan kepada 3 ayat, ya tadi, apakah di dalam Quran surat Al-Mu'minun, atau ada dalam Quran surat Al-Qiyamah, atau barusan dalam Quran surat An-Nahl, bahwa nanti kita akan dimintai tanggung jawab dari setiap apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Ya, sekecil apapun amalan. Nah, oleh itulah Allah Jalla wa'ala ya sudah menyuruh kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita terima ataupun tidak terima, kita suka ataupun tidak suka, tetap nanti akan ada hari-hari permintaan tanggung jawab, nanti akan ada. Ya, orang kafir dia nggak percaya dengan adanya hari kiamat, dia tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, tetap akan dapat juga nanti, karena akan ketemu juga, karena nanti akan dibangkitkan juga, tetap akan dimintai tanggung jawab. Makanya orang-orang kafir karena nggak percaya dengan hari kiamat, maka mereka menyesal nanti. Begitu juga orang-orang yang percaya dalam ucapan, tapi tidak percaya dengan keyakinan dan perbuatan. Ngomongnya doang percaya hari kiamat, saya beriman adanya hari kiamat, tapi ternyata ucapannya ini bertolak belakang, berbeda dengan yaitu perbuatannya, berbeda dengan hatinya. Jadi dia tahu hari kiamat ada, tapi tetap dia suka berbuat maksiat. Dia percaya hari kiamat ada, tapi dia malas beribadah. Maka orang ini pun nanti akan menjumpai hari kiamat. Orang ini pun nanti akan mendapatkan tanggung jawab di hari kiamat. Ya akan diperhitungkan amal-amalnya. Nah, oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, ini sering kita dengar ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian Allah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini kita ambil sekarang. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah satu jiwa, hendaklah seseorang itu, hendaklah dia memperhatikan, hendaklah dia melihat ya apa-apa kodamat yang dia lakukan itu. Hendaklah setiap orang itu melihat kepada apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakan itu ligodin untuk esok. Nah, para ulama mengatakan bahwa ligodin itu bukan esok, misalnya kalau sekarang hari Ahad, besok Senin, bukan. God ini adalah hari kiamat. Ya, jadi hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang diucapkannya, apa yang dilakukannya, bagaimana efeknya nanti di hari kiamat. Ya, ketika dia misalnya, ya katakanlah menggunjing orang misalnya, bagaimana dengan gunjingan dia nanti di hari kiamat? Apa gunjingan ini mendapatkan pahala atau dosa nanti di hari kiamat? Nah, kalau dia tahu mendapatkan dosa, karena dilarang oleh Allah, dilarang juga oleh Rasulullah, maka perhatikan, jangan kita lakukan.
Ya, kalau dengan ucapannya, dengan perbuatannya itu bisa menyakiti orang lain, ya, bisa menyebabkan orang-orang di sekitarnya itu terganggu. Apalagi kalau itu misalnya kakaknya, adiknya, orang tuanya, dan seterusnya, dia tersakiti. Maka kalau dia kemudian memikirkan, dia perhatikan nanti efeknya di hari kiamat gimana. Apakah nanti mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Nah, kalau dia beriman adanya hari kiamat, kalau dia beriman nanti akan diperhitungkan amal-amalnya, sekecil apapun amalnya, ya, apakah itu dilakukan ini segala macam, maka ketika dia tahu efeknya nanti, akibatnya nanti akan mendatangkan keburukan, maka dia pasti akan meninggalkan perbuatan tersebut. Kenapa? Tahu efeknya nanti di hari kiamat. Itulah ya di antara faidah kita kalau beriman kepada hari akhir. Kalau kita beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita beriman dengan keimanan yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar iman di mulut, tapi iman di hati kita dan dibuktikan dengan perbuatan, maka kita berhati-hati, kita pasti akan waspada dengan setiap apa yang hendak kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Kita tidak ingin menanggok, kita tidak ingin mengumpulkan keburukan-keburukan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Ya, makanya Allah tadi menyuruh kepada kita, hendaklah setiap jiwa, setiap orang, setiap nyawa memperhatikan apa yang dikerjakannya itu untuk hari esok. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kalian telah kerjakan. Ya, jadi ini yang harus jadi perhatian buat kita. Kalau kita benar-benar beriman, kalau kita benar-benar yakin adanya hari kiamat, di mana hari itu adalah hari pembalasan, di mana pada hari itu adalah hari yaitu timbangan amal, maka ayo berhati-hati dalam beramal. Ya, hati-hati dalam berucap. Ya, karena setiap apapun yang kita lakukan nanti akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian untuk menerangkan di sini, ya, salah seorang ahli tafsir yaitu Imam At-Tabari, ya, jadi ada di kitab tafsir Imam Tabari, ya, beliau mengatakan begini, kalimat wal tandur, ya. Tadi wal tandur ahadukum ma qadama yaumil qiyamah minal a'mal aminas shalihat allati tunjihi au minas sayiat allati tubikhu. Jadi kata Imam At-Tabari, salah seorang ahli tafsir, hendaklah seseorang di antara kalian memperhatikan, ya, merenungi, ya, apa yang dia telah kerjakan itu untuk hari kiamat. Nah, itu. Jadi kita kalau mau hendak beramal, kalau kita hendak mengucapkan suatu ucapan, perhatikan bagaimana efeknya, bagaimana akibatnya nanti di hari kiamat. Ya, di antara amal-amal dari segala macam perbuatan. Minas sholihat, apakah amal-amal tersebut dari amal-amal soleh, allati yang tunjihi yang dapat menyelamatkan nanti di hari kiamat. Nah, jadi perhatikan amal yang kita hendak kerjakan, apakah amalan-amalan tersebut termasuk amalan-amalan soleh yang Allah dan Rasul perintahkan kepada kita, di mana amal-amal soleh inilah nanti yang dapat menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Allati tubihu, yang dapat menghancurkan kita, yang dapat membinasakan kita. Ya, kita saja di dunia kan begitu. Ya, dalam urusan dunia, kalau andai kata ada suatu amalan, ya, di mana amalan tersebut, ya, dapat membuat kita rugi, pasti kita nggak kerjakan. Ya, bisa kita lihat kita kalau diajak kerja join, ya, dan kemudian joinnya ternyata, ya, kita tahu bisa mendatangkan dampak negatif kepada kita, bisa membawa kerugian pada diri kita, maka kita akan nolak ajakan orang untuk kerjasama. Ya, ada orang misalnya ngajakin kita jual beli misalnya barang-barang yang haram misalnya, apalagi narkoba misalnya, kita akan langsung tolak walaupun menguntungkan. Karena apa? Karena nanti dia akan, ya, bukan hanya akhirat, bisa mendatangkan keburukan kepada kita. Ya, kalau ada masuk aparat nanti, ya, bisa bahaya kita, bisa masuk penjara. Ya, begitulah contohnya di dunia. Jadi kalau kira-kira bisa mendatangkan keburukan kepada kita di dunia, pasti kita akan menolak. Tapi kalau sesuatu bisa mendatangkan kebaikan buat kita di dunia, maka kita segera akan melaksanakan atau mengerjakannya. Nah, kalau dunia nggak usah diajarin, udah pada pinter semua, bisa menilai apakah amalan-amalan tersebut, pekerjaan-pekerjaan tersebut mendatangkan faedah atau manfaat, ya, untuk dia di dunia, maka
dia bisa menilai sendiri. Tapi kalau untuk masalah-masalah akhirat, ya karena kita ini kurang yakin dengan kehidupan akhirat, berapa banyak amalan-amalan yang buruk masih dia tempuh juga, amalan-amalan jelek masih dilakukan juga, sedangkan amalan-amalan soleh, ya perbuatan-perbuatan yang Allah dan Rasul perintahkan, dia masih lalai, dia masih tidak mau mengerjakannya. Padahal tahu itu benar, tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Makanya ayo, ya sebagai manusia kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, hendaklah setiap apa yang hendak kita kerjakan, setiap apa yang hendak kita ucapkan, hendaklah kita perhatikan nanti bagaimana efeknya, bagaimana akibatnya nanti di hari kiamat. Kalau mendatangkan kebaikan, kerjakan. Kalau mendatangkan keburukan, maka tinggalkan. Itu pesan pertama Allah, agar kita mempersiapkan diri untuk hari akhir. Ya, karena kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau kita ingin ya menyelamatkan diri kita, ya sederhana saja, yaitu berbekal dengan keimanan dan ketakwaan. Berbekal dengan ketakwaan. Ya, karena fitrahnya kita kalau hendak bepergian pasti bawa bekal. Ya, nah sekarang bagaimana kita hendak mengadakan suatu perjalanan di mana perjalanan ini adalah sangat jauh dan kita tidak mungkin kembali lagi. Tahu-tahu nanti kita ketemu dengan orang-orang yang kita tinggalkan nanti bersama mereka di hari kiamat. Ya, maka pantaslah kita sekarang menyiapkan bekal. Nah, sedangkan waktu kita mengumpulkan bekal tiap hari makin berkurang. Ya, waktu untuk kita mengumpulkan bekal ya setiap hari itu makin berkurang. Ya, kalau misalnya jatuh umur 10 tahun, ya sehari ya nggak baca Quran atau baca Quran, ya besok berkurang lagi. 10 tahun kurang 1 hari. Kemudian lagi 2 hari, kurang 2 hari lagi. 3 hari, sampai akhir ketemu setahun. Jatuh saya baca Quran tinggal 9 tahun. Nanti kemudian ini lagi, tinggal lagi 8 tahun. Dan kemudian boleh jadi tinggal hanya beberapa hari dan tinggal beberapa waktu saja. Nah, itu. Semakin hari, waktu kita untuk mengumpulkan bekal itu makin berkurang. Maka jangan sia-siakan waktu-waktu kita percuma. Jangan sia-siakan. Ya, karena masih bagi kita itu masih banyak yang menyia-nyiakan waktunya. Tiap hari hanya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah dan bahkan banyak yang melakukan hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Ya banyak anak-anak muda yang hanya disibukkan dengan kongko-kongko dengan temannya, ya bahkan sampai melakukan hal-hal yang tercela ya di pinggir jalan atau di mana. Ya, coba bayangkan hanya menghabiskan waktu saja. Coba kalau dimanfaatkan buat baca Quran, ikut kajian-kajian atau apalagi amalan-amalan yang lain. Maka setiap hari amalnya, kebaikannya itu akan bertambah. Dan artinya bekal dia nanti cukup untuk kehidupan akhirat. Ya, mudah-mudahanlah ya kita paham ya untuk ini semuanya. Ya, dan makanya yang pertama, persiapkan diri kita ya untuk kehidupan akhirat. Siapkan bekal. Ya, semakin banyak bekal kita, semakin menyenangkan kita nanti di yaumil qiyamah. Nah, kemudian nanti di yaumil qiyamah, bekal-bekal kita itu nanti akan dinampakkan. Berapa yang sudah kita kumpulkan? Berapa yang sudah kita himpun? Apa amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan? Nanti di hari kiamat itu akan nampak dan kelihatan. Karena tidak ada satupun amal yang jadi rahasia. Karena semua akan Allah ketahui. Sekecil apapun amal, Allah akan lihat amalan kita. Ya, bahkan ketika orang-orang lain tidak tahu kita telah mengerjakan amal soleh, tetap Allah tahu. Bahkan kita sendiri sudah melupakan, barangkali pada misalnya 25 tahun yang lalu, kita pernah menolong seekor kucing yang hampir tenggelam misalnya. Atau 20 tahun yang lalu, kita pernah ngasih makanan seorang anak atau pengemis yang sedang kelaparan. Kita mungkin sudah lupa sekarang. Ya, kita sudah nggak ingat lagi orangnya siapa, kucingnya gimana, berapa ini segala macam. Ya, kita sudah nggak ingat lagi. Tapi nanti di yaumil qiyamah Allah akan menampakkan amal kita itu. Ya. Nah, itu. Jadi jangan dipikir bahwa ketika kita mengerjakan amal lalu kita melupakannya, lalu hilang. Tidak demikian di sisi Allah. Makanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita, juga ada di dalam Al-Quran, surat Al-Haqqah, surat ke-69, ayat 18, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idin
yu'raduna la yakhfa minkum khafiyah. Ya. Yauma idzin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, yu'radun, kalian akan dihadapkan ke hadapan Allah. Kalian akan didatangkan ke hadapan Allah. Berkata Allah, la, tidak akan ada takhfa yang tersembunyi, minkum, dari kalian, khafiyah, sesuatu yang tersembunyi. Jadi apapun yang tersembunyi yang pernah kita lakukan, ya, apakah ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang baik ataupun yang buruk, semua nanti akan dimunculkan, tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, kalau kita mungkin sekarang sudah lupa, karena amalannya kecil. Mungkin kalau ingat gede barangkali ya, dulu pernah ya bikin masjid, mungkin kita ingat terus masjidnya. Tapi kalau hanya sekedar ngasih satu buah bata saja barangkali, kita mungkin udah lupa. Begitupun keburukan. Mungkin kalau kita pernah melakukan kejahatan kriminal yang besar sampai sekarang kita ingat. Tapi perbuatan yang kecil, keburukan, mungkin kita pernah membuang paku ke jalan, atau apalagi perbuatan-perbuatan buruk yang lain. Mungkin kita sekarang sudah lupakan. Tapi ingat nanti, hal-hal yang tersembunyi yang pernah kita kerjakan, nanti akan dihadapkan ke hadapan kita. La takhfa minkum khafiyah. Tidak akan tersembunyi dari kalian yang tersembunyi. Atau dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, yauma tublas sarair. Pada hari, tubla akan dinampakkan, diperlihatkan as-sarair, yang sir-sir, yang rahasia-rahasia. Ya, yang tadi kita udah lupa semua, kita udah nggak ingat kalau kita lakukan itu beberapa tahun yang lalu. Ya, bahkan kita masih remaja saat itu barangkali. Ya, kita pernah manjat pohon tetangga, kita ambil manggahnya tanpa izin barangkali, atau kita pernah nimpuk ya buah-buahan, pohon buah-buahan tetangga, kemudian batuknya kena genteng tetangga pecah, terus kita kabur barangkali. Kita sekarang udah nggak ingat. Ya, tapi nanti akan diperlihatkan, tuh dulu kelakuan kamu dulu melempar batuk ke genteng orang pecah dan nggak tanggung jawab. Sampai sekarang orang itu nggak tahu siapa yang memecahkan gentengnya. Sampai sekarang orang itu nggak tahu siapa yang ngambil manggahnya, yang ngambil nangkanya tuh nggak tahu. Ya, yang nyolong ayam tetangga nggak yang tahu. Kita juga yang melakukan misalnya juga nggak tahu. Tapi nanti di hari kiamat itu, makanya kita perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menghapus dosa-dosa kita dulu. Innal hasanat, kata Allah dalam Quran surat Hud, ya dalam Quran surat Hud, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan dosa. Perbanyak amal soleh makanya. Jangan sungkan untuk mengerjakan amal soleh. Di hadapan mata kita ada amal soleh, langsung kerjakan. Jangan nunda-nunda lagi. Begitupun Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam ayat yang lain, dalam Quran surat Al-Kahfi, ya, dalam Quran surat 18, ayatnya 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa udiyal kitab fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatna ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala tan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahadan. Apa itu? Wa udiyal kitab. Nanti kitab-kitab catatan akan diserahkan kepada tiap-tiap orang. Kita semua akan dapat rapot kita nanti. Beda, kakak adik beda. Suami istri beda, orang tua sama anak catatannya beda-beda. Ya tergantung bagaimana dia yang mengumpulkan nilai di sisi Allah. Nah kemudian fataral mujrimin, kamu nanti Nabi akan lihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang banyak maksiat itu, orang-orang yang banyak menentang Allah Rasul itu, mereka musyfikin, mereka ketakutan, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir dari apa yang mereka jumpai dalam buku catatan mereka. Dan mereka mengatakan nanti di yaumil qiyamah, ya wailatana, duhai, ya celakalah kami, ya wailatana, duhai celakalah kami, mari hadal kitab. Kitab apa ini? Kitab catatan apa ini? La yughadiru, tidak meninggalkan sogirotan yang kecil, wala kabirotan, dan juga tidak meninggalkan yang besar. Kitab catatan ini, ya tidak meninggalkan amalan yang kecil, dan tidak juga amalan yang besar, illa ahsoha, melainkan kitab ini mencatatnya, melainkan kitab ini membilangnya. Jadi semua yang apa yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kecil ataupun amalan besar ada di situ. Kita pernah umroh ada di situ, kita pernah sholat ada di situ,
Kita berbakti sama orang tua ada di situ. Ya semua amalan besar, baik dan buruk juga ada. Kita pernah menghardik orang tua, kita pernah nendang tukang parkir, kita pernah nonjok orang yang kita tersinggung gara-gara dilihatin sama dia, ya kita marah, kita tonjok dia misalnya. Semua ada di situ. Kita sendiri mungkin udah lupa itu begitu dulu. Ya, kita lagi lewat, kemudian ya marah-marah, bentak-bentak gara-gara ada orang yang yang nyalip kita, ya sampai kita maki-maki semua isi kebun binatang keluar tuh. Nah nanti ada di situ, jangan dipikir nggak ada. Ya, dia tidak meninggalkan yang kecil dan tidak juga yang besar, illa ahsoha, melainkan kitab itu mencatatnya, menghitungnya, membilangnya. Kemudian wawajadu, dan mereka jumpai, mereka dapatkan apa saja amilu yang mereka telah kerjakan itu hadir di kitab itu. Wala yazlimu rabbuka, Allah tidak menzolimi, Allah tidak menganiaya seorang pun di antara kalian. Allah tidak jadi semua apa yang tergantung kita lakukan ada di situ catatannya. Ya. Karena Nabi mengatakan juga al jazaa'u min jinsil amal. Jadi yang namanya balasan, ganjaran itu adalah sesuai dengan amalnya, sesuai dengan jenis amalnya. Kalau amal kita buruk, ya balasannya ya buruk. Kalau kita beramal baik, ya balasan juga baik. Ayo persiapkan makanya. Dan kemudian setelah itu kita nanti amal-amal kita ditimbang, ya baik buruknya, ya semua sekecil apapun amal kita nanti ada efeknya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, dan banyak sekali ayat-ayatnya, ada surat Al-A'raf, ada juga dalam surat Al-Mu'minun, ya Allah mengatakan, wal watu yawma idinil haq, faman sakulat mawazinuhu, fa'ulaika humul muflihun, waman khafat mawazinuhu, fa'ulaika alladina khasiru anfusahum, bima kanu bi ayatina yazlimun. Atau dalam ayat yang lain, ya, waman khafat mawazinuhu, fa'ulaika alladina ya khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya barang siapa sakula azinu timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya dari ibadah-ibadah yang diwajibkan, ya terus kemudian kita menambah lagi yang sunnah-sunnah, sehingga berat amalan timbangan kita dikatakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih banyak keburukan-keburukannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Karena disebabkan ya mereka berbuat aniaya atau zolim kepada ayat-ayat kami. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam, aliyadzubillah. Ya. Jadi banyak orang-orang yang kebaikannya itu ringan sekali yang tidak miliki. Kenapa? Karena dia lebih disibukkan dengan dunia. Ya malas ibadah, sholat aja kadang-kadang dia tinggalkan. Ada waktu buat dia untuk bangun sholat, ya belum lagi dia harus ke masjid misalnya, tapi dia malas. Pada itu kesempatan dia mengumpulkan bekal sebetulnya. Jika Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah masih hidup saya masih bisa ngumpulin bekal, langsung berangkat ke masjid. Ya bentar lagi, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allah masih kesempatan kepada saya untuk ngumpulin amal lagi, bekal saya, langsung dia pergi ke masjid, dia sholat. Masih ketemu alhamdulillah Ramadan datang, kesempatan saya buat mengumpulkan bekal dengan lewat puasa. Ya, begitu orang tuanya manggil, Pulan, ya Mi ada apa? Tolong beliin Umi beras ya. Alhamdulillah, Allah ngasih kesempatan saya untuk mengamalkan soleh dengan cara saya patuh kepada orang tua saya. Langsung dia, nggak pakai entar-entar, langsung dia bilang, ya siap. Nah, udah dia beri beras. Tapi nggak ada motor, nak, nggak apa-apa. Saya pikul dari pasar. Karena makin berat dia, makin banyak pahalanya. Nah, itu. Jadi orang tuh ya seperti itu. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, jadi Allah mengatakan, man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a falaiha. Jadi wa man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, fali nafsihi, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita membantu orang dengan harta kita membantu orang dengan ilmu kita membantu orang dengan tenaga kita, ingat kebaikan itu untuk kita, bukan untuk orang yang kita tolong. Kita kasih orang nih,
butuh orang, butuh 1 juta nih. Jadi orang itu hanya untung dunia dengan uang kita 1 juta, tapi sebetulnya 1 juta itu buat kita nanti di hari kiamat. Ya, sudah kita kirim dulu ke akhirat. Yang untung kita. Ketika kita membawa barang orang misalnya yang berat, orang itu hanya untung karena dibawakan barangnya, tapi itu adalah merupakan tabungan amal buat kita. Beruntunglah kita kalau membantu orang. Karena ketika kita mengerjakan amal soleh, kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Maka begitu juga seorang anak, ketika dia membantu orang tuanya, nyapu, ngepel, bukan untuk orang tua, tapi dengan dia nyapu, ngepel, dapat pahala dia. Ya, ketika dia misalnya dia melaksanakan perintah orang tuanya, ini itu segala macam, atau membantu saudaranya, sebetulnya ya kebaikannya itu adalah untuk orang yang melakukan kebaikan. Jadi makanya kalau orang yakin dengan adanya hari kiamat, dia akan dia pasti akan semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, apalagi untuk menolong orang, apalagi untuk membantu orang. Ringan tangannya membantu, ringan kakinya melangkah untuk melakukan kebaikan, karena tahu bahwa kebaikannya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang yang dia bantu. Tapi waman asa'a, barang siapa yang berbuat buruk, fa'alaiha, maka keburukan itu adalah untuk dirinya sendiri. Ketika dia mencuri uang, ketika dia menipu orang, ketika dia mukul orang, ketika dia menggibah, memfitnah orang. Jadi orang yang dizolimi itu, yang diambil hartanya, yang difitnah atau digibah, ya orang yang dilukai itu, paling ruginya secara dunia saja. Tapi nanti di hari kiamat, yang rugi adalah orang yang berbuat zolim itu. Orang yang melakukan keburukan. Makanya kalau kita diperlakukan buruk sama orang, kita ditipu orang, ya kita difitnah orang, kita digibah orang, tenang aja. Kita nggak rugi itu akhiratnya. Malah kita beruntung. Nanti di yaumil kiamat, kita akan mengambil kebaikan dari orang yang melakukan kezaliman itu kepada kita. Nggak akan stres kita. Secara teori itu nggak stres. Walaupun prakteknya nggak begitu. Ya. Yang juga kita kalau ngomongin orang mulu, difitnah orang, dizolimin orang. Nah ini harus diperhatikan betul. Ya karena Allah mengatakan tadi, barang siapa ya man amila sholihan fali nafsi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka itu adalah untuk kebaikannya, dan barang siapa yang melakukan keburukan, maka keburukan juga akan ya untuk dirinya sendiri. Nah, banyak ayat-ayat seperti itu di dalam Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita bisa paham. Nah, dia, makanya jangan sungkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surat 43, itu surat Al-Zukhruf, ya ayat 72, Allah Jalla wa'ala juga mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga. Ya, jannah itu surga. Uristumuha, yang nanti akan diwariskan, yang nanti akan diberikan, yang nanti akan dikaruniakan, yaitu kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang kalian telah kerjakan. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak. Jadi Allah menekankan bahwa ketika Allah memberikan kepada kita surga, ketika Allah nanti menganugerahkan, mempersilahkan kita masuk ke dalam surga, adalah dengan amal, bukan hanya dengan angan-angan, bukan hanya dengan kemauan. Ya, jadi kalau ada orang pengen masuk surga, tapi dia malas sholatnya, malas puasanya, suka ngelawan orang tua, hidupnya selalu menyusahkan orang tua misalnya, atau juga misalnya, ya katakan melakukan keburukan-keburukan, ya, misalnya suka merokok misalnya, suka apalagi lain hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul, maka jangan harap dia masuk surga. Keinginan hanya tinggal keinginan, tapi ya keinginan tidak akan tercapai hanya karena dia punya keinginan tapi tidak diusahakan. Ya mudah-mudahan ayat-ayat seperti ini di dalam Al-Quran bisa dipahami. Begitupun orang masuk ke dalam neraka juga dengan sebab amalnya. Ya ingat ya, jadi bukan hanya orang masuk surga dengan amalnya, orang-orang yang di dalam neraka pun dimasukkan ke dalam neraka itu juga dengan sebab amal mereka, itu amal buruk mereka. Ya contoh misalnya dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ya ayat 55 kalau nggak salah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yakshahumul azab min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari di mana azab siksaan akan menutupi mereka
dari arah atas mereka dan dari bawah mereka. Nanti di hari kiamat orang-orang ini akan diliputi oleh api neraka dengan azab, dan azab itu akan menutup mereka dan datang dari atas dan dari bawah. Lalu kemudian yaqulu, ya Allah berfirman, zuku, rasakanlah oleh kalian azab ini, rasakanlah oleh kalian azab yang membara ini, yaitu ma kuntum ta'malun, dengan sebab dahulu apa yang kalian kerjakan. Karena orang ini banyak melakukan kemaksiatan, karena orang ini banyak melakukan keburukan-keburukan, ya mereka tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, dan banyak lagi yang lain keburukan-keburukan. Maka dengan sebab itulah nanti Allah masukkan mereka ke dalam siksa neraka, di mana neraka itu nanti akan diliputi azabnya. Bukan hanya dari atas saja, tapi juga dari bawah. Dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala juga mengatakan dalam Quran surat An-Naml ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man jaa'a bis-sayyi'ah. Jadi barang siapa yang datang dengan membawa satu keburukan, fakubat wujuhum, maka wajahnya akan ditelungkupkan. Ya, dia akan ditelungkupkan ya ke neraka. Fakubat wujuhum finnar, maka wajah mereka itu akan ditelungkupkan di dalam neraka. Hal zauna illa ma kuntum ta'malun. Mereka tidaklah dibalas. Mereka tidaklah diberikan ganjaran. Ya, dengan sebab itu ditelungkupkan dalam neraka illa ma kuntum ta'malun. Melainkan dengan sebab apa yang kalian telah kerjakan. Jadi orang dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan dalam neraka, ditimpa berbagai macam azab, itu karena amalnya juga. Ya, hati-hati dengan amal makanya. Jadi kalau kira-kira amal kita, makanya tadi pesan pertama, kita kalau beramal perhatikan. Amal ini bisa membawa kita ke surga atau neraka, itu yang penting. Ya, dan nggak mungkin orang bisa tahu ini amalan ke neraka atau ke surga kalau dia tidak punya ilmu, kalau dia tidak tahu. Karena banyak orang menganggap ini baik, padahal itu buruk. Banyak orang ini menganggap buruk, padahal itu baik. Ya, jadi kita untuk mengetahui baik dan buruk, untuk mengetahui benar dan salah harus belajar. Ya, kalau nggak belajar nggak akan tahu. Ya, karena banyak orang yang tidak ngerti bahwa amalan-amalan ini sebetulnya baik, tapi karena dia pakai hawa nafsu, dia pakai akal logikanya, yang dikatakan baik itu kadang-kadang oleh mereka dianggap buruk. Yang buruk-buruk bagi mereka, padahal itu baik. Karena diperintahkan Allah dan Rasul, begitu seterusnya. Makanya harus nuntut ilmu, harus meluangkan waktu untuk ya hadir ke kajian-kajian. Ya kalau mau baca di medsos, ya bacalah materi-materi kajian yang benar, yang kita tahu dari ustadz-ustadz yang benar. Jangan dari ustadz-ustadz yang pandai melucu aja. Ya, jadi ustadz yang memang ketika menjelaskan kepada kita berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis Nabi. Nanti akan datang waktunya akan dijelaskan. Ya, ayo makanya teruslah berusaha untuk mendapatkan surga dengan mengerjakan amal-amal soleh dan berusaha terus untuk menjauh dari neraka, yaitu dengan cara meninggalkan amal-amal yang buruk. Lalu ada juga sebuah hadis yang mungkin di kalangan kita yang suka belajar, ada sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasul pernah mengatakan, la yudkhila ahadun amaluhu al-jannah wala ana illa ayataghamadani li fadli rahmatihi fasadidu wa qaribu wala yatamayan alahum al-maut imma muhsinun fala'allahu yazdadu khairan wa imma musyi fala'alu ayastaqtibu. Jadi kata Rasulullah, tidaklah memasukkan ahadun seseorang amalahu amalnya al-jannah ke dalam surga. Tidaklah memasukkan ke dalam surga amalnya seseorang, ya, atau tidaklah amal itu memasukkan seseorang ke dalam surga. Jadi artinya amal yang kita kerjakan bukan menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Wah ana, dan juga saya, kata Nabi. Hanya saja Allah ini ya taghamada, melumuri, ya, memberikan kepada saya dengan sebab karunia rahmatnya, ya, sehingga aku bisa dimasukkan ke dalam surga. Jadi harus ingat bahwa yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga dalam hadis ini itu bukan karena amal, ya, tapi dengan sebab fadli rahmatihi, karena sebab rahmat Allah. Nah, apakah ada pertentangan antara ayat-ayat tadi yang kita baca, orang dimasukkan ke surga dengan amal, dengan hadis ini?
Nah, para ulama mengatakan ya tidak ada perbedaan. Karena pada dasarnya yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Ya, adapun amalan itu adalah merupakan perantaranya. Karena tidak mungkin Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang dengan rahmat ini Allah masukkan orang ke dalam surga kalau dia tidak beramal. Ya, makanya dalam ayat-ayat Al-Quran juga, ya Allah menerangkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Banyak sekali ayatnya. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, surah 9 nih, untuk menjelaskan bahwa ya Allah akan berikan rahmat kepada orang yang memang beramal. Allah mengatakan al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awlai ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Ya. Jadi orang-orang beriman laki-laki dan perempuan ya, kemudian sebahagian mereka adalah wali, teman bagi sebahagian yang lain, di mana orang-orang beriman ini ya suka beramal ma'ruf nahi mungkar, menegakkan sholat, membayar zakat, patuh kepada Allah dan juga patuh kepada Rasulnya. Nah, kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada mereka. Ingat ya? Jadi Allah memberikan rahmat kepada orang-orang beriman karena amal mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan sholat, membayar zakat, dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka tanpa kita ini patuh kepada Allah Rasul, kita nggak sholat, kita tidak bayar zakat, kita tidak mau beramal ma'ruf nahi mungkar, kita membiarkan keburukan ada pada keluarga kita, jangan harap dapat rahmat. Dan kalau kita nggak ada rahmat, ya jangan harap kita bisa masuk surga. Ya memang, jadi antara ayat tentang apa penyebab orang masuk surga itu amal, penyebab orang masuk surga adalah rahmat, tidak bertentangan, bahkan ini saling menguatkan. Makanya kalau kita hendak beramal, ya hendaklah amalan-amalan yang dapat menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah, itu yang penting. Karena banyak amalan-amalan yang bukan malah Allah memberikan rahmat, tapi Allah memberikan laknat kepada kita. Ya, banyak orang mengerjakan amalan-amalan, tapi tidak dapat rahmat. Yaitu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Dia sholat misalnya, tapi dalam mengerjakan sholat dari awal dari takbir sampai salamnya, banyak yang dilakukan tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Ya, Nabi nggak lakukan, dia lakukan. Ya, banyak orang sholatnya Allah Akbar, tangannya muter-muter dulu misalnya. Nah, bayangkan. Karena apa? Biar pas katanya. Ya, biar apa namanya, pas dia darnya itu ke dadanya katanya. Nah, itu. Jadi banyak melakukan. Nabi nggak pernah begitu. Begitu juga ketika rukuk, misalnya bukan meletakkan tangan di apa namanya di lutut, tapi dia meletakkan tangannya di betisnya misalnya. Atau punggungnya yang harus rata, dia kemudian lebih rendah begini, dia bukan begini, gitu. Nah itu, jadi dia sholat tapi tidak jadi rahmat buat dia karena banyak pelanggaran. Makanya orang ini sholatnya tidak ngikut Nabi. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kalau kita ingin sholat, ya dengan sholat itu kita mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat ini kita bisa dimasukkan ke dalam surga, harus contoh Nabi. Makanya tadi ada kalimatnya, dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam sholat pun harus contoh Rasul. Ya, begitu juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam Quran surat Ali Imran, wa atu'ullah war rasul la'allakum turhamun. Patuhlah kalian kepada Allah, patuhlah kalian kepada Rasul, la'allakum turhamun, supaya kalian diberikan rahmat. Nah, jadi kalau kita ingin dapat rahmat, patuhlah kepada Allah. Bagaimana cara patuh kepada Allah? Patuhi ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada kita dengan penafsiran para ulama salaf. Bagaimana cara kita dapat rahmat? Patuh kepada Rasul. Bagaimana cara patuh kepada Rasul? Yaitu kita patuh kepada apa-apa yang disabdakan Rasul yang ada dalam hadis-hadisnya. Nah itu, sederhana kita untuk dapat rahmat sebetulnya. Dan mau tidak mau, kita patuh sama Allah Rasul, itu adalah menjalankan ya perintah-perintahnya. Menjalankan apa namanya anjuran-anjurannya. Dan kita meninggalkan larangan-larangannya. Dan melaksanakan perintah Allah Rasul itu adalah amalan.
Ya, makan dengan tangan kanan, sebelum makan kita cuci tangan, makan tidak boleh bersandar, dan begitu seterusnya. Itu amalan. Ya, karena melaksanakan perintah Allah, so itu adalah amalan. Ya, maka sebetulnya antara perintah kita ini beramal dengan mengharapkan rahmat yang dengan itu bisa masuk surga, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Bahkan dalam beberapa riwayat, banyak orang-orang yang belum sempat beramal, tapi dia masuk surga. Ya, contoh misalnya. Jadi ketika itu ada seorang remaja Yahudi, ya dia sakit, ya kemudian Rasulullah menjenguk ya laki-laki remaja Yahudi ini, lalu dia mengatakan kepada si remaja Yahudi, ya dikatakan yaitu aslim taslam, masuk Islamlah engkau, kamu nanti akan selamat. Lalu kemudian dia menoleh kepada ayahnya, kata ayahnya ati abal Qasim, ikutilah bapaknya si Qasim, maksudnya Rasulullah. Lalu kemudian orang itu pun mengucapkan yaitu kalimat syahadat sebagai tanda dia muslim. Nah, ketika Rasulullah pulang, nggak lama dapat berita bahwa si remaja ini ya meninggal. Ya, sampai kepada Nabi beritanya bahwa remaja ini meninggal. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi najahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Bayangkan dia belum beramal, belum sholat, ya, belum puasa, tapi Allah selamatkan dari neraka. Karena apa? Dia tadi masuk Islam. Karena dia adalah orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, jadi pada dasar bukan amal. So, kalau amal harus beramal dulu. Ya, amal dia baru syahadat. Kemudian ada lagi kisah yang lain. Ada seorang musyrik ketika Nabi berperang melawan satu kabilah yang kafir. Ya, datang orang musyrik ini, datang ke Rasulullah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, uslimu ya au uqatil, saya ini bagusnya masuk Islam dulu atau saya ikut langsung perang bersama kalian." Ya, jadi orang ini ingin membantu Rasulullah, orang musyrik ini. Saya ini masuk Islam dulu atau saya perang dulu? Kata Rasulullah, aslim summa qatil. Masuk Islamlah kamu, lalu berperanglah engkau. Lalu kemudian orang itu mengikuti saran Nabi, lalu dia masuk Islam dan kemudian diikut bersama para sahabat perang melawan orang-orang kafir. Dan ternyata orangnya terbunuh dalam peperangan. Kata Nabi ketika mendengar terbunuhnya orang itu, amaluhu qalilun wa ajruhu kasir. Orang ini amalnya sedikit, tapi pahalanya besar. Ya, kenapa? Amalan yang dia baru kerjakan, baru perang berjihad. Belum pernah sholat orang ini, belum pernah puasa orang ini, belum pernah bayar zakat orang ini. Hanya baru masuk Islam dan berperang. Ya, karena orang itu masuk Islam dan dia mau menegakkan agama Allah, Allah berikan rahmat kepada dia. Begitu juga remaja Yahudi itu ketika dia masuk Islam, Allah berikan rahmat kepada dia, maka Allah selamatkan dia dari neraka. Itu. Ya, jadi penting mencari rahmat Allah, dan cara mendapatkan rahmat Allah itu adalah dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Rasul dan juga meninggalkan larangan-larangan. Itu. Jadi kalau kita ingin dapat rahmat, ya secara dunia sajalah kita. Ya, bagaimana seorang ayah ibu sayang dia kepada anaknya. Tentu kalau anaknya nurut kepada perintahnya. Anakku, udah jam 10 tidur, besok sekolah. Iya Abi, iya Umi. Langsung dia matikan HP, atau langsung dia pergi dari TV, lalu kemudian dia gosok gigi, kemudian dia pergi ke pembaling, lalu dia tidur. Bagaimana tidak sayang seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya? Karena nurut. Pagi-pagi, ayo anakku bangun, subuh, ayo ikut Abi ke masjid. Siap Abi, langsung dia gosok gigi, langsung dia berwudu, ikut ayahnya ke masjid. Bagaimana nggak sayang coba seorang ayah kepada anaknya yang patuh kepada dia? Itu dunia saja kita bisa paham. Sayangnya kita kepada anak, sayangnya kita kepada orang tua, sayangnya seorang suami kepada istri, istri kepada suami adalah dari kepatuhan, dari ketaatan ya orang yang dia sayangi itu. Kalau misalnya yang dia sayang ternyata tidak pernah patuh, ngelawan, bahkan berkata-kata tidak baik, pasti sayangnya akan berkurang. Coba seorang suami kepada istri yang tadinya sayang, tapi karena sering suami istri itu ngelawan, menentang, bahkan merendahkan, mengejek, atau apalagi yang lain, maka sesayang-sayangnya seorang laki-laki akan berkurang rasa cintanya dia kepada istri. Begitu juga kebalikannya. Seorang perempuan tadi sayang betul kepada suaminya, tapi karena suaminya itu berubah perangainya, jadi kasar, malas cari nafkah, ya pokoknya kalau maunya harus diikutin. Yang tadinya sayang seorang istri,
tapi kemudian berbulan-bulan diperlakukan begitu, maka akan pudar rasa sayangnya kepada suaminya. Nah, kita bisa paham kalau yang begini. Kita kadang-kadang merasa gimana ya, kita kurang sayang lagi, kurang cinta lagi kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada kakak adik kita. Ya, karena kita merasakan bahwa mereka itu tidak begini-gini kepada kita. Nah, apakah Allah nggak begitu? Ya, Allah juga begitu. Jadi kalau bisa kita udah mulai sekarang tidak mau sholat, malas-malasan sholat, ya, bahkan kita banyak melawan Allah Rasul, kita banyak menentang, bahkan kita banyak berbuat maksiat. Jangan salahkan Allah tidak sayang lagi sama kita. Allah tidak akan lagi memberikan rahmat kepada kita. Bahkan Allah melaknat kita. Dan dengan sebab itulah wajar nanti kalau di hari kiamat, ya, jangan salahkan Allah. Nanti Allah akan jauhkan kita dari surga. Bahkan Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita selama hidup di dunia ini tidak pernah menyebabkan Allah rahmat kepada kita. Allah sayang kepada kita. Ya, kita tadi malas dalam beribadah. Banyak melakukan maksiat. Ya, makanya ayo, cari rahmat Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Rasul dan jauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa-apa yang telah dijelaskan di sini. Ya, mudah-mudahan ya. Makanya bab kita kali ini sekali ulang hanyalah mengingatkan, ayo kita persiapkan diri kita. Sebab kita ini siap ataupun tidak, percaya ataupun tidak, yakin ataupun tidak, pasti yang namanya hari kiamat akan kita hadapi. Suatu waktu kita akan berhadapan dengan hari kiamat. Kita nanti akan di padang mahsyar. Kita nanti akan dihisab. Di saat itulah kemarin sudah kita ketahui betapa menyesalnya orang-orang yang selama hidup di dunia ini dia melalaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Baru timbul penyesalan saat itu. Kalau sekarang enggak, dia bangga berbuat, dia bangga enggak sholat, dia bangga enggak puasa, dia bangga berbuat jahat sama orang, dia bangga menyusahkan orang, dia bangga senang, bahkan dengan dengan kebanggaan dia menyatakan, menceritakan, oh saya begini. Tapi nanti di hari kiamat, kebanggaan dia melakukan keburukan-keburukan yang ada tinggallah penyesalan. Kenapa saya dulu begitu? Kenapa saya bodoh ya? Nah, gitu. Dan tidak ada gunanya penyesalan. Ya, makanya kita ulang, mumpung masih ada kesempatan waktu kita juga tidak tahu berapa waktu lagi kita hidup dunia, ayo perbaiki. Siapkan bekal kita buat hari kiamat. Dan ini tidak boleh tidak, ya kita harus belajar. Kita harus menuntut ilmu dan harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya. Ya, sekali lagi ulang, mudah-mudahan lah ya kita bisa paham dari penjelasan ya kali ini insyaallah. Kita akan lanjut ya ahad depan, ya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan punya waktu untuk terus belajar. Ya memang kita belajar dari dasar dulu, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi pesan di sini ya dari saya, ya ayolah kita persiapkan diri kita perbaiki diri kita, ya karena kita suka ataupun tidak, siap ataupun tidak siap, kita pasti akan menjumpai kematian, kita akan menjumpai nanti hari perhitungan, yaitu kita nanti akan dihisab di hari kiamat. Nah, maka dengan sebab itulah, ya kita nanti bisa dimasukkan ke dalam surga, atau ayatubillah dimasukkan ke dalam neraka. Ya mudah-mudahan bisa dipahami, ya mudah-mudahan memberikan faidah, memberikan manfaat untuk semuanya, untuk saudara-saudaraku, untuk anak-anakku, keponakan-keponakanku, mantu-mantuku, pokoknya semuanya. Baik, itu aja yang bisa kita pelajari. Kita cukupkan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم